Nggak beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Di edisi hari ini Blepot spesial dengan menu-menu yang ada tempat gitu ya. Tapi kali ini spesialnya pakai banget gue. Ini kalau gue bisa katakan adalah salah satu elder sedang Elder. dari sepuh dari Bekasi, skinhead reggae yang punya abang-abang ini. Tak lain tak bukan adalah The Fiska. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Dia udah nahan dari tadi. Gue udah nahan dari tadi. Akhirnya Setelah sekian purnama akhirnya bisa kita bersua berbincang-bincang, jumpa lagi dalam satu meja yang kotak ini ya. Akhirnya bisa bincang-bincang dari teman-teman The Fiska. Mereka akhirnya kembali. Kenapa gue bilang kembali? Karena mereka baru saja mengeluarkan album yang nyoy. Udah kayak tahu bulat. Ngangenin itu. Gua tambahin apa? Gurih. Ya, masuk juga bridgingannya. Aduh, aman. Benar. Kali ini sangat disayangkan sih mereka tidak seutuhnya, tapi ini bapak-bapak ini bisa mewakili dari keutuhan yang berkurang. Anjing katanya, so banget. Apakah gitu ya? Kayaknya lu bahagia banget hari ini. Woi, gua ketemu bro gue sekian lama. Salah satu band yang gua denger pertama skinhead reggae di kuping gua ini mereka. Dari albumnya mereka yang pertama tuh, yang apa ya, yang One Love, One Heart, One Family itu rilis 2004. Gue anak Aceh men, tapi gue dengerin skinhead reggae. Bagi gue wah ini edan. Sebaliknya gue anak skinhead reggae tapi dengernya hardcore mulu. Kebalikan. Benar. Anak hilang. Akhirnya di Blepot bisa hadir mereka. Perkenalin dong mas, ini ada kayaknya dari yang paling muda ada yang paling tua nih. Yang paling tua memang. Adik-adik sekolah saya. Adik-adik kelas. Ini kakak kelas kita dulu di SMA 2. Jadi Baru dia naik kelas nih. Udah biasa maklumin aja kalau yang paling tua mah ya. Iya. Tetap nggak mau. kita yang muda-muda, dia babysitternya kita. Justru dia babysitter ya. Dia yang paling tertib justru. Alah mah, bener. Monggo nih, Oke. dikenalin nih. Dari Alan, dari dia dulu nih. Ya nih. Saya Alan, saya player organ di Fiska. Apa tuh? Mijit. Mijit kucing. Ini yang paling tua Mijit ya. kucing ya, bukan mandi kucing ya. Maaf, naluri. Di sore nih. Monggo. Ya, selanjutnya Gue nih. Iya. Gue Aji di Fiska drummer. Beatmaker ya bro. Ini yang Beatmaker. tight banget mainnya, kayak ngulek. Ngulek mandi kucing udah dua. Offside tuh. Kucing. Ngulek. Cuman beatmakernya bukan kaleng-kaleng. Iya. Nah, berikutnya Mas ini yang udah punya menciri dari The Fiska. Tak lain tak bukan. Monggo. Gue Liga, gue menggonggong gue. Takut dong. Menggonggong gue.
Ya gue nyanyi ya. Nyanyi. Sang biduan. Biduan gitu ya. Biduan di The Fiska. Wih, Menggonggong. Barking. mereka baru saja mengeluarkan album di platform digital di Spotify dengan self-titlenya Band in Jakarta ya. Band in Jakarta. Wih, Yes. itu patut aduh, ini bincang-bincang kali ini nih gue antara temu kangen ya Iya. sama penasarin Penasaran. pengen bertanya-tanya Oke. ya bagaimana kabar nih kalian nih ya. Wah pokoknya jos, mereka juga kalau yang belum tahu teman-teman di Blepot ini yang nonton, mereka ini udah melanglang buana dari 97 bro, bukan kaleng-kaleng, bukan ember, bukan apa, battle proven. Gila lo. Kalau plastik mah Lion Star. Anti pecah. Anti pecah. Yoi. Mau digimanain juga Anti tetap pecah utuh. cuma buat ngaduk semen. Beku dong. Kalau Yoi. beku dong. Ya. Ini mereka dari 97 eksis. Wah, sempet menghilang. Dan akhirnya comeback dengan menelurkan album Band in Jakarta. Kita akan bincang-bincang dengan mereka. Kita penasaran nih kok ada yang tua sendiri nih, yang muda gimana nih? Kok yang tua tiba-tiba masuk ke yang muda? Ya kan? Ketawa. Liga ketawa. Nah, Gua unik kalau cerita itu gua unik. Cerita Alan itu. Emang udah mulai ini pertanyaannya? Udah unik sih gua kalau enggak di tempat di interview atau podcast lain gua nggak pernah cerita gimana ceritanya ketemu Alan tuh belum pernah ketemu. Jadi khusus Blepot nih kita Kita ceritain. bongkar. Iya kan? makasih. Khusus nih, special edition. Makasih khusus, bayangin loh. Spesial. Waktu sekitar tahun 2000 kita tuh stop 2011 awal tuh kita stop, tapi tidak pernah stop secara Fiska tuh nggak pernah bubar, cuma mungkin berhenti secara kegiatan musikalitas, tapi kita komunikasi musiknya itu tetap ada kan, apalagi tahun segitu udah mulai ada Android ya kan? Jadi komunikasi juga semakin lancar. Di grup WhatsApp, kita punya grup WhatsApp, lu udah denger band ini belum yang baru gitu. Oh cek nih, selalu komunikasi. Nah terus sampai kira-kira tahun 2014 atau 15 gitu, ada teman-teman dari komunitas skinhead lah, skinhead lah yang suka datang ke tempat gua, lu ngeband lagi. Gua jujur aja nggak mau gitu, nggak pengen gua. Kenapa ya? Nggak pengen gua waktu itu, belum pengen gua karena Belum mau lah ya. belum gua mandang belum saatnya waktu itu Fiska untuk apa namanya, untuk comeback gitu. Nah terus, ini gue vulgar aja, gue kan orangnya vulgar ya kan. Selalu. Bebas kan? Bebas. Bebas. Gitu. Fiska itu kan band dengan reputasi kalau di kalangan skinhead itu kurang baik lah gitu loh. Dipandangnya sama orang, karena kita punya idealisme dulu yang kita memilih jalan yang agak berbeda dengan kebanyakan band-band ska atau band-band skinhead pada umumnya saat itu gitu. Nah itu ada teman-teman yang lu ngeband lagi gak? Gue belum pengen, karena gue tahu bahwa selalu ada maksud dan tujuan dari mereka untuk supaya kita ngeband lagi tuh gue selalu lebih hati-hati gue dan gitu untuk ngeband lagi tuh gue selalu lebih hati-hati gitu. Jangan sampai nanti Fiska jadi seperti yang dulu-dulu. Gue udah nggak mau. Gue mau merubah citranya Fiska yang seperti itu gitu ya. Paling tidak di internnya kami gitu. Kalau eksternnya orang tetap mandang gue gimana itu bodo amat gitu kan. Nah sampai akhirnya waktu itu gue mikir, oh ya udah kita ngeband. Jadi gue kontak Aji, kayaknya sekarang udah waktunya nih. Itu 2017 itu beberapa bulan sebelum gue menikah itu. Mungkin 4 atau 5 bulan sebelum gue menikah. Jadi gue lagi siapin pernikahan. Gue juga sibuk ngeband lagi juga sama Fiska gitu.
gua kontak anak-anak itu latihan pertama kali di Zeros itu bener-bener sedih ya. Kita tuh cuma bertiga, Lu, Ajis, gue, ya? Ajis, Mario. Jadi gitar, drum, sama vokal, tanpa bass, tanpa organ. Aja. Iya, gitu. Nah saat itu tuh posisinya anak-anak ya udah antara 2011 sampai 2017 itu anak-anak udah ngejar kehidupan masing-masing lah. Ya. Ada yang ngejar karir, ada yang ngejar kehidupan berkeluarga, Iya. life move on lah gitu kan. Kita ngeband lagi gitu kan. Nah terus gue panggil yang ngajakin gue main, nggak perlu gue sebut ya namanya. Iya. Gue mau ngeband lagi, gue bilang. Tapi gue nggak punya pemain organ, gue bilang. Kalau pemain bass gue nggak ada. Waktu itu gue udah ngincer Sidik namanya yang pemain bass gue sekarang gitu. Gue sama Sidik itu udah kenal cukup lama ya, dari zaman kita masih SMA udah kenal gitu. Nah gue pengen dia nih yang ngebassin gue gitu. Karena formulasi musiknya Fiska pun saat itu berubah dari yang two-tone ska jadi lebih ke early skinhead reggae dengan unsur funk di dalamnya gitu. Ada unsur funknya gitu. Nah jadi kalau unsur funk pemain bassnya harus mumpuni gitu. Iya, Jadi gue benar-benar pilih gitu. Nah Sidik nih mumpuni menurut gue gitu. Main organ, dia bilang pemain organ gimana, lu ada nggak? Gue nggak ada, makanya gue nanya sama lu ada nggak? Di Bekasi tuh udah ada BSU sekarang, Bekasi Ska Unity. Apa namanya, wadah untuk komunitas ska di Bekasi lah. Lu mau pemain apa kayak ada? Main trompet, trombon, saksofon ada. Kalau timbang komplit katanya gitu. Dan anak-anak di scene ska Bekasi, anak-anak BSU yang jauh jaraknya di bawah gua ya, itu secara musikalitas mereka jauh lebih mumpuni daripada kita orang sebenarnya. Kita mandan ya, 3 kunci. Iya Yang penting sih. 3 kunci sama kobra. Iya sih, Iya benar, ya kan. benar. 3 kunci kobra udah. Ngeband udah keren banget udah gitu. Dan Ya kan? itu pasti average umurnya kan yang Jauh. muda ya kan. Itu apa ini bapak yang tua itu ya. Iya. Akhirnya besok ada acara di Harapan Indah ya, Pak? Indah itu acara Harapan Indah. Acaranya lajang bang, acara lepas lajangnya si Kiki Boski ya? Ki Boski. Ada skinhead lokal di Bekasi lah. Emang keren ya tuh. Iya, Lepas iya. lajang, Lepas pesta lajang. bujang. Ada ya. Sebelum lepas lajang pesta bujang dulu. Iya. Banyak pestanya ya. Iya. Itu kan banyak ya. Gue datang lah ke situ ya kan, gue datang ke situ. Satu-satu gue nanti dia bilang nanti ada banyak pemain organ di situ, nanti lu tengok aja gitu, mana yang lu mau gitu. Ya udah gue tengokin satu-satu tuh band ya kan, main organnya satu enggak nih. Kita punya standar tuh. Enggak nih, Ya, enggak. punya standar kan? SOP dia. Standar. Yang gitu kan? Iya, Ya, kita nanti punya standar. di Standar satu, standar dua nih. Standarnya kita tuh untuk Standar memilih. kita tuh ISO unik. 3000 ya? Unik. ISO 3000 nya. Ada. ISO. Begitu dia main, wah ini nih, Naksir gua. ini nih boleh nih. Soalnya tangannya cepet, kayak copet Medan. Baru gua mau ngomong. Salaman cincin hilang ya kan, salaman jam hilang, enak monar ya kan, cepet banget lah tangannya, cepet banget dan tangannya gitu. Wah ini nih gitu, gue bilang sama orang itu, tuh yang itu tuh, Yang mana? maksudnya dia, tuh yang itu tuh, yang rambutnya belah pinggir, gue bilang. Waduh. Apa nama bandnya waktu itu lain belum? Harvest Moon. Harvest Moon. Nah, itu Sama Easy juga. sama Izzy juga ya itu ya? Terus sama Easy ya. Itu tuh, yang itu tuh, kontak, udah kontak. Mix gitu. Di kontak. Nah, terus dia ngomong lah sama Alan gitu. Nah, lu cerita gimana itu? Gimana lu? Awalnya di ini bang, awalnya sih coba-coba. Kenapa ya? Copet-copet. Agak awalnya dibilangin sama adalah si orang itu yang tadi dibilangin. Oh, sebagai. Gue minta nomor lu dong. Buat apaan bang? Ah. Lu mau ngeband lagi nggak sama band ini nih? Band Band ini. tua nih, band muda nih. Band muda, Band gitu baru kemarin dong. gitu. Ben, Iya. Band anak-anak ini apa? Alexandria School kata dia. Oh.
Udah tuh, oh anak sekolah ya, oh iya. Najis lah, Wah, najis. kejadian gua tuh, gitu. Nah, jadian Lo yang benar lo. Bajingan juga dia ngomongnya. Ntar gua turunin lo kakek gua ajak aja. Iya. Kalau menurut cerita yang nanyain dia kaget ya kan. Ah, Fiska bang, yang bener nih bang, gitu Iya, ya kan? pastilah. Yang bener nih bang, Pasti, ya? pasti. Iya, gue bilang gitu. Dia di Iya, dia belakang bilang bang, gitu. sosok gitu. Kayak musuhan gitu di belakang. Gue sih pura-pura. Nah, Lirik-lirik naksir gitu. Iya. Ya kan? Sambil melet-melet kamu lidah bang. siapa anjing? Sambil melet-melet. Sambil lidah. Gitu. Susah sebenarnya ceritaannya. Susah sih biar. Naluri ya. Iya, naluri ya. Iya. Akhirnya gue kontak dia lah kan, gue kontak dia tuh, gue kontak, lo mau nggak ngeband sama kita? Manggilnya mau om, gitu. Manggilnya om, kurang ajar banget ya. Sebenarnya kalau dia waktu itu manggilnya bilang mau mas gitu, Iya. gue kasih 150.000 langsung. Manggilnya om, gak gue kasih apa-apa. Lu sih. Males Iya. banget ya kan. Berarti gua sekarang manggilnya Mas. Udah gak berlaku, Udah kan? nggak berlaku ya? Udah gak berlaku. Udah Udah gak berlaku. Waduh, lu sih lagian. Akhirnya gue main lah sama dia, tapi dia gue kode. Gue bilang, lu jangan sampai ada yang tahu kalau lu main sama Fiska. Kenapa begitu, Bu? Gue mau main di bawah radar karena gini, pertimbangan secret dulu ya. ya pertimbangan utamanya karena gue ngeliat fenomena gini. Biasanya band yang udah lama hilang, terus dia muncul lagi, itu akan banyak. Lu main di sini, lu main di sini, lu main di sini. Nanti akhirnya energi mereka akan habis untuk itu. Sedangkan gua sama anak-anak begitu kita dari awal 2011 ketika kita memutuskan untuk istirahat, kita udah bilang, udah komitmen. Kalau kita nanti nongol lagi, kita harus bikin album. Kalau nggak bikin album atau bikin karya, lebih baik nggak usah reuni. Lebih baik biarin aja band ini begini adanya. Aja. Mau ngapain, mau sampai kapan kayak gitu, mau usia lu 70 baru pengen ini kayak biarin. Jadi akhirnya gue daripada energi gue habis, biarin orang nggak tahu gitu. Jadi gue kode dia kalau ketemu, kayak misalnya beberapa kali ketemu di Dromokora, waktu itu rame kan acara di Dromokora, gue pura-pura nggak kenal sama dia. Siapa lu? Gitu. Dia ngomong kayak gitu bang. Ngomong Jangan, apa? iya jangan negor gua kalau ini ya siapa lu gitu. Siapa lu cil gitu. Kurang ajar lu. Bah lu lente. Gua bilang, jangan belaga kenal sama gue ya. Wah, tahu bapaknya. Najis kala, gue bilang gitu. Bener juga tuh. Wah, Tapi beliau. rahasia itu berapa tahun om baru muncul itu? 2 tahun dia berhasil menyembunyikan rahasianya dia. Kuat juga, Kuat. juga ya. Tadinya gue mau Itu yakin teruji bahwa- jadi nih. Teruji jadinya. dia nggak ngomong sama siapapun. Yang unik itu adalah dia ke acara ska gitu ya, terus ada obrolan antara misalnya Opik sekali, Hadi sekali, ini semua band ska banyak yang nongol lagi yang udah ini nih. Fiska doang nih yang belum nongol, tapi kaosnya ada di mana-mana katanya. Mana nih? Ngomongnya sama dia, Dia nahan tuh ya. ya dia nahan berak gitu dia. Nyengir lagi. Sambil nahan tuh Tapi ya. di videoin tau gak? Di videoin nih. Serius lu? Iya. Di videoin dikirim ke gua coba. kan? Bahaya, Bahaya. bukti otentik nih Iya, ya. bukti otentik. Pinter juga. Belum ada buku itu ya bang. Nah akhirnya 2019 baru kita secara resmi mengumumkan kita mulai ngeband lagi. Itu pun acara BSU waktu itu Di itu di apa tuh daerah Redbox Patal, apa atas ya. Box, betul. Redbox ya. Iya. Atas sebelah. Ini Redbox apa Red Doors nih, Lan? Wow. Ini, ayo ngaku. Ayo ngaku. Ya kan, alarm, ya kan. Itu Ditonton. aja. Acara Ya, BSU itu ya. aja. Itu acara Acara BSU. BSU dan yang tahu kita bakal main itu saat itu cuma 3 orang selain dia sendiri. Karena kita nggak muncul juga tuh di pamflet Ya. gitu juga. Jadi itu acara udah mau Udah ada bubar, skemanya sih. udah mau bubar, alat-alat udah diberesin, tahu-tahu aja duduk di drum. Rio nyolok gitar, terus gue langsung main, kita langsung main. Surprise. Nah itulah pertama kali kita tampil di publik setelah vakum hampir 7 tahun berarti ya. 7 tahun. Juga ya. 9 tahun lah. 9 tahun. 9 tahun. Begitu kelar acara itu bulan depannya ya. Bulan depannya itu kita langsung bikin appointment sama Apache untuk rekaman. Langsung. Gue langsung rekaman, gue langsung fokus rekaman gitu.
Tapi lu yang stok lagu yang di album ini nih, itu diciptainnya masih dalam format yang lu bertiga. Lama-lama itu kayak misalnya Rudy Got Soul itu gue bikin lagu itu itu 2008. Stok yang udah ada ya. Iya. Puritan itu 2009 kalau nggak salah. Terus Skinhead Kardus itu 2007 mau ke 2008 kalau nggak salah. Lu langsung nih stok-stok yang ada langsung Jadi di up tuh ya. kenapa anak-anak ngerasa kenapa anak-anak milih untuk ngeband lagi dan ini lagi dan berkarya lagi? Karena kita ngerasa kita punya hutang budi sama scene. Iya sih. Tanggung jawab. Tanggung gitu. jawab. Tanggung jawab, Ji, inget Ji, tanggung jawab. Ji, jangan nyengir aja. Jangan nanya aja. Iya. Tuh, kan udah ketok nih ya. Udah. Tanggung jawab lu mana? Tanggung jawab lo. Hah? Wah, mau ikutan nih kalau ada yang begini nih. Bicaranya mau nggak ngerti nih. Jadi bentuk bentuk hutang budi gua sama Sin. Kita ini di Sin kan lahir dan besar di Sin. Iya, iya. Kita ini mau segala Sin itu buruknya, baiknya, pahitnya, manisnya, Iya, itu setuju. rumah kita. Betul. Iya. Betul. Jadi betul. kalau ada rumah bocor, genteng bocor, Iya. benerin genteng bocornya. Iya. Jangan rumahnya dirubuhin gitu. Itu salah satu bentuk hutang budi gua. Jadi gua nggak mandang yang jelek-jelek, gua mandangnya ada teman-teman yang mungkin masih Fiska mana nih ya, gua yang ngarep gitu dan mereka sudah pernah dengar ini 3 lagu ini karena 3 lagu ini dari periode 2007 sampai 2011 itu setlistnya kami. Scarlet Death termasuk, kalau Scarlet Death udah pernah direkam bahkan ya di kompilasi Nomor Heroes 2009 Nomor Heroes apa salah. 2009. Nah, langsung kita rekaman. Dan begitu rekaman ya pasti ada langsung ditimpa aral melintang ya. Iyalah pastilah. Pasti. Yang pertama adalah waktu, sudah jelas. Malum kita semua udah pada Alan terutama ya, Alan udah bapak-bapak gitu kan. Udah tua soalnya. Iya, dia. udah tua gitu kan. Susah masalah pinggang. Kalau kita sih bujangan masih biasa-biasa aja ya sih ya. Aman kita. Saya sampai dijemput-jemput, bang, mati. Tuh. Enggak gitu. Hoax itu. Itu hoax itu mau-maunya kita itu. Ya waktu terutama begitu kita rekaman bulan November, boom, Januari Rio pindah tugas. Waktu itu Rio masih itu 2019. 2020 Rio pindahnya Januari 2020. Before itu. Sebelum pandemi. Tugas kemana? udah pandemi loh. Belum pandemi. Februari itu. Februari baru. Februari 2019 ya. 2019 gua November rekaman, 2020 Rio pindah tugas ke Jogja. Berhenti dong rekaman sampai kita tuh nyari-nyari link kita di Jogja kayak anak-anak Apollo 10 gitu yang minta tolong untuk supaya gimana caranya Rio bisa rekaman di sana, take gitar di sana. Udah deal nih, udah bagus nih, udah asik lah gitu maksudnya. Ada beberapa studio yang bisa gitu dipakai gitu untuk Rio take gitar di sana, nanti kita tinggal kirim sampling ke sana. Rio take gitar di sana. Februari boom lagi lebih gede lagi. Iya. Pandemi. Gelombang pandemi. Iya. Berhenti kita rekaman. Itu waktu itu udah masuk lagu ke 3. Baru tek drum doang. Iya, belum jadi karena kita kan ngelarin prosesnya, ngelarin instrumen per instrumen gitu. Juga ya perjalanan recordingnya ya. Gila, capek dan asli. Iya. Hampir 4 tahun itu pokoknya kehantem pandemi itu kita stop sampai 1,5 tahun. Wow. 1,5 tahun. Waduh. Sampai istilahnya yang zaman banjir, yang Apache banjirnya sampai iya, itu kita udah scare tuh anjir nih, data gue hilang nih kayak gitu. Tapi alhamdulillah selamat lah ya kan. Dan kita rekaman juga approach-nya ke Ye Salim tuh, ke yang operator kita itu udah lama. Dari 2017 ketika baru main aja gue tuh baru main lagi itu aja gue tuh udah kontak Ye Salim.
gue bakal rekaman pasti di Apache dan pasti lu yang pegang. Iya. Diracunin dulu. Diracunin, gua racunin. Ini kan anak metal ya kan? Iya, secara Iya, gitu. Salim anak metal ya kan? Gua racunin deh tuh, gua kasih Desmond Dekker, gua kasih Pioneers. Lu pokoknya denger, gua pengen soundnya seperti ini gitu, kayak gitu waktu itu. 2000 berapa? Mulai lagi kita. Dia 22 ya. 22. 2021 Satu tipis-tipis sih. 2022. Satu tipis-tipis. 2021 ya? Kan kita- Akhir. Tipis-tipis tapi. dua kan proses kita bikin album ini kan juga ada materi-materi yang baru kan. Nah, ya materi-materi baru itu yang kita memang buat di waktu itu gitu Yes. loh. Jadi bukan pakai materi-materi yang lama. Iya. Jadi kita prosesnya kan workshop gitu kan. Ya. Jadi gini. 1 bulan ini nih. Nah. Ini bulan ini kita schedule-nya workshop Nah, di Benji. iya. Lu tahu sendiri gitu, gua ngebooking studionya 8 jam, 6 jam ya kan. Ngeri gua kadang-kadang kayak mau nginep. Iya. Karena memang komitmennya anak-anak bahwa kita kalau mau dalam pengerjaan album ini karena waktunya sangat Singkat. anak-anak ya sibuk dengan daily jobnya, daily life-nya. Kita komitmen waktu untuk band itu cuma 1 hari dalam 1 bulan. Terserah tuh 1 hari lu mau sampai jungkir, sampai jengking kayak di studio silahkan. Di luar itu udah nggak boleh buat band lagi, gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya kita ngakalinya gitu. Kalau bulan ini workshop, bulan depan harus di-tag hasil workshop. Disiplin banget soal itu gitu. Keren sih. Ini 1 lagu, ini workshop ini kelar 2 lagu nih. Bulan depan harus di-tag itu lagu yang kelar itu. Langsung recording. Langsung recording. Tapi lu nggak takut belang itu? Ya. Enggak, kan di proses mixing nanti itu ininya. Iya, di proses mixing. gitu kan. Bisa ditahan. Di proses mixing. Gitu. Nah, akhirnya seiring waktu berjalan kita 2023 ya. 2023 kita tes ombak lah. Cek ombak dong 2022 dong. 2022 ya? Oh iya. 2022 gua keluarin Skinhead Skinhead Kardus. Nah, itu Juni. Karenanya. Nah, itu kita mixingnya tadinya kita mau mixing sama Yak Salim. Tapi gua ngerasa bukan kayak Salimnya tapi lebih ke gini. Gua mau spreading, gua mikirnya gini, nih Fiska udah sekian tahun ini aja udah menginjak 27 tahun. Kayaknya gua kalau udah waktunya deh untuk gue pengen didengar sama orang luar gitu. Gue pengen didengar sama orang luar. Jadi gini, Belum ditanya nih, tanya dulu dong. bentar dulu dong. Soalnya menarik banget ini. Album ini spesial banget kalau menurut gua karena dari album sebelumnya yang udah tuh ini nih menggambarkan differentnya raw banget tapi nge-punch banget dan itu bikin gua agak aneh dan amazing ya. Aneh kan sesuatu yang raw itu biasanya nggak begitu nge-punch bagi gua. Ini bisa dikemas dengan raw-nya dapat banget tapi nge-punch-nya ada. Nah, itu makanya begitu gua dikasih tahu lu pada ini yang ngerjain. Gua kontak, Iya, gimana ya caranya gua biar bisa keluar ya gitu. Sebenarnya dari dulu tuh Aji tuh udah ngeling kayak ke Chris Murray. Iya. Itu zaman-zaman MySpace 2004, 2005 ya. Chris Murray malah udah minta main sama Aji, gua main dong di tempat lu gitu, gila ya kan. Ya. Tapi ya kalau gua nggak bisa begitu Dan. Malum kita mah gaptek Dan. Idem. Iya, kita kan bangsa-bangsa orang yang kalau ketemu keyboard gemeter ya kan. Iya. Gua waktu itu anak-anak langsung abis 2019 itu bikin akun Instagram. Gua langsung gua nge-add beberapa band-band yang gua kenal kan. Yes. Salah satunya gue sebut aja Agrolites misalnya. Itu band favorit gua pribadi ya, gua nggak tahu anak-anak yang lain.
algoritmanya Meta bermain di situ. Agrolites nge-link ke satu band namanya Delirians. Gue tahu ini Delirians. Band LA juga nih. Emang udah pernah denger lama gitu kan. Gue add, jadi approve, gue chat. Nama nama aku belum ke akun pribadinya dia. Dia bilang, gue bilang halo, greetings from Indonesia, gue bilang gitu, negor dia. Gue punya band ska juga, oh iya gitu. Namanya apa? Nama band gue The Vista. Kami baru rekaman, gue bilang. Oh good, udah sebatas itu doang. Terus kontak lagi beberapa kali, gue komenin kayak misalnya, oh itu band keren banget ya. Dia bawain Bob Marley yang Bob Marley and the Wailing Wailers yang Bob Marley and the Wailing Wailers itu Stop the Train. Gue komenin gitu kan, terus gue chat lagi sama dia, makin intens tuh, guanya yang intens komunikasi ke dia gitu. Ini gue aja deh, akun pribadi gue namanya King Mantis Record. Nah terus udah tuh, nah pas anak-anak rekaman gue bilang sama dia, gue udah rekaman, gue bilang. Komennya tak terduga, komen baliknya dia tak terduga. Apa tuh? Lu mau gue mixingin nggak? Hayo. Ini pucuk dicinta ulam tiba nih. Akhirnya mixing lah sama dia. Gue kirimin, ya udah, lu ada nomor WA nggak gitu? Nggak tahu itu ternyata aplikasi WhatsApp itu tidak terlalu populer di Amerika. Oh gitu. Iya, banyak orang yang nggak punya malah ya. Terus Gitu. komunikasinya gimana? Gua nggak tahu deh tuh. Itu dia biasa pakai iMessage ya. iMessage. Nah udah, gua kirim materi gua ke dia, hasil tag anak-anak ya kan. Waktu itu ada 3 lagu yang masih mentah lah. Gua kirim ke dia, wah, dia kaget. Wih, mungkin kaget nih, ada band dari negeri antah berantah main musik seperti yang mereka mainkan gitu kan. Gue bilang gue sangat terpengaruh sama sound LA, gue bilang. Wah cerita lah apa segala macam, terus macam-macam lah, terus dia bilang ini gue mixingin aja, dia bilang. Gue tanya sama dia, gue harus bayar berapa nih? Nggak usah, dia bilang. Nggak usah, dia bilang. Gretong, it's free. Because I'm not professional yet, dia bilang. Gue belum profesional. Jadi gini, gue mixingin lu. Kalau lu suka, lu pakai di album lu. Kalau enggak, buat kenang-kenangan aja. Oh gitu. Nah, lu sebutin namanya belum? Belum. Namanya Angel Salgado. Angel Salgado ini circle-nya musisi-musisi LA kayak misalnya Roger Rivas-nya Agrolites, Jesse Wagner-nya Agrolites. Mereka kalau katanya orang Betawi satu butekan, gitu. Gitu. Satu pos ronda. Yang lebih gua kaget lagi ternyata begitu seiring waktu, ternyata Delirians itu album terakhirnya dimixingin sama si Roger Rivas. Berarti mereka orang deket banget. Gitu. Orang deket gitu. Nah, gua Angel tuh vokalisnya Delirians. Vokal gitar. Kerjanya ngeri kan. Apa itu? Kerjanya ngeri, root boy banget. Petani ganja. Ini kerjanya petani ganja, men. Zaman, bener. Sampai ngepop yang pas di grup yang sama dia tuh. Gue lagi kerja. Gue lagi kerja, dipotoin apa? Dia ladang ganja, Pak. Kita nanyain mixingan doang. Ini apa mastering mixingan udah selesai nih. Bentar ya, ntar gue kerjain, gue lagi kerja. Ganja di pot-pot gitu. Tapi banyak gitu. Menarik ya, tapi secara Latino sih. Iya, bisa Latino. disalahkan. Nah, begitu masuk mastering, gua nanya sama dia, nih udah selesai nih gua mixingin. Dia ngasih gambar ke lu. Dia ngasih gambaran ke gua mixingannya ya kan. Nah kalau gua tes gua pribadi, gua kurang cocok sama mixingannya Angel. Bagus banget. Cuma gue tuh kalau gue pribadi gue pengen bikin rekaman reggae yang seraw mungkin, seraf mungkin, sekasar mungkin gitu. Angel nggak ngebawa kita ke sana.
Angel tuh ngebawanya lebih ke Latino soul, Soldis. gitu. Wah, jadi lebih soft jadinya. Tapi bagus gitu, bagus. Wah, ya udah nggak apa-apa deh. Ini Mixing, lu terusnya masteringnya sama siapa? Lu mastering sendiri apa sama lu juga apa gimana nih, gue bilang gitu. Enggak, gue mastering sama Brian Dub Robot, dia bilang. Gue yang pertama gue tanya tentunya orang Indonesia ya kan. Ini gue harus bayar berapa? Gue bilang mastering. Kan masteringnya sama orang lain, kalau sama lu mungkin enggak gratis. Kalau sama orang, ini kan sama orang harus bayar berapa? Nggak usah, dia bilang. It's free. Dia bayarin kami $150 untuk mastering. $150 diduitin Berapa? ke Iya, itu berapa tuh? berapa duit itu? 1 juta. 1 juta sekian lah ya. Ya, 1.150. Enggak $150. Bukan. Kalau mastering enggak $150. Berapa nih? Nah, berapa? Beda. 200 kan? Enggak nyampe. Nggak nyampe ya? Kalau mastering kan lebih murah. Oh ya 90 kalau nggak Ya, salah gitu. sekitar segitu. Pokoknya nggak sampai $100 lah. Oh, nggak sampai $100. Tapi bayarin sama dia, anjing nih orang man with a golden heart banget gitu ya kan. Maksudnya dia kenal kita secara fisik enggak gitu loh, ketemu enggak. Yang jadi yang dia pandang dari Fiska itu ya benar-benar cuma total musik lu bagus, gue suka. Itu doang gitu. Nah, gue penasaran nih Brian. Lu add aja. Brian Dub Robot di Instagram. Gua cari Brian Dub Robot, ketemu. Nama aslinya Brian Wallace. Gua telusurin postingan-postingannya dia. Kaget gua. Ternyata Brian Wallace ini adalah pemain saksofonnya OG membernya Sublime. Pemain saksofonnya. Sublime, bro. Dan dia main di Sublime itu, di albumnya Sublime yang paling legendaris tapi nggak masuk ke sini. Namanya 40 Oz of Freedom. Itu album legendarisnya Sublime. Jadi kalau orang luar tuh lebih kenal 40 Oz of Freedom ketimbang Sublime yang gambar tatonya si Brett Nowell gitu. Wah, kaget gua. Shock gua, men. Sublime. Speechless lah gua, gila. Lagunya gua bawain tuh, ya kan? Ya sama aja kayak lu dimixingin sama Dr. No-nya Bad Brains misalnya. Ya kan? Ngeces lu. Sambil sedih tapi. Ngeces sambil Ya kan, sedih. kan kayak gitu ya kan? Waduh, akhirnya dimasteringin lah sama dia. Akhirnya kita rilis di tahun 2022. Sambil kita terus mixing terus. Proses rekaman jalan terus tuh. Jalan terus. Dan itu sangat melelahkan ya. Sangat melelahkan gitu. Tentunya banyak drama-dramanya pasti ya namanya band ya kan. Banyak drama-dramanya, banyak macam-macam lah gitu. Nggak drama di intern, drama di eksternnya gitu kan. Wah, macam-macam seru. Tapi justru itu yang bikin nagih. Oh iya. Itu yang bikin nagih, bikin adiksi, dan itu nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Jadi gini, kita tuh punya planning tadinya album ini terus kita selesai. Benar nggak? Serius. Album ini terus kita bubar. Oh gitu. Emang karena kita mandang ini gua rekaman ini maksa. Sampai 1 bulan itu harus 1 hari, cuma bisa 1 hari gitu kan. Waktu itu kita mandangnya anak-anak Fiska itu sudah tidak pada posisi hidupnya bisa untuk ngeband lagi. Oh gitu. Tapi ternyata setelah berjalan kok seru ya, kok nagih ya, dan nggak ada obatnya selain tetap ngeband. Semesta mendukung. Semesta mendukung. Bahasanya Setelah kita coba kok begini gitu. Iya. Kok enak ya? Kok enak. Bisa Coba-coba. Intinya kenapa salah satunya bisa oke deh, lanjut deh gitu. Iya. Nah di situ ada suatu malam nih gue ngobrol sama Aji di rumah. Ngobrol di rumah gue, Aji, gue bilang dengan musik seperti kita, lirik seperti lirik gua yang katanya orang-orang lirik gua tuh tajam, dia bilang. Kayaknya kita nggak akan banyak dapat tempat di scene lokal. Kita tidak punya label yang menaungi kita, nggak punya clothing atau toko yang menaungi kita.
we have no one but ourselves. Kita nggak punya siapa-siapa selain diri kita sendiri. Saat itu gue sampai bilang Maji, udahlah gue udah ini mah dalam internnya kita gitu ya omongannya. Gue patah arang lah sudah sama scene di lokal lah. Nggak banyak berharap gue. Padahal gue tadinya sangat berharap gitu, sangat berharap. Ada teman-teman dekat yang kita mintain bantuan, tapi ternyata dia tidak pada kapasitas untuk bisa membantu. Itu banyak kekecewaan di situ gue. Gue pribadi akhirnya, gue kalau bahasa kasarnya, tai lah sama scene lokal, gue keluar. Gue coba untuk di luar. Udah tuh gue spreading musik, apalagi udah ada modal kan? Udah ada modal single. Single udah, tapi kita album udah jadi, cuman kita belum tahu ya. Belum mau di mixing sama siapa? Belum tahu. Nah, itu belum tahu tuh. Emang sih udah sama Angel udah bilang gitu. Kalau selanjutnya sama gua gitu kan. Cuma masalahnya Angel ini lama, Pak. Berapa lama? Satu lagu aja bisa 7-8 bulan karena dia ya itu tadi. Kerjanya ketat banget, dia bahkan double job, terus ya antara double job sama kebanyakan high juga kali ya. Ya sedang ada di menerawang nyari ini inspirasi Sama kegiatan dia punya band juga ya kan. Iya. Jadi akhirnya gue sendiri di situ gue mulai anak-anak udah mulai ada ambisi. Kalaupun misalnya kita nggak bisa dirilis di luar tapi dikerjakan album kita sama orang luar gitu. Gua kontak dah tuh semua. Siap, udah nggak kayak orang nggak tahu malu. Siapa aja gua tegur. Sampai skin girl kagak penting lah ibaratnya. Tapi gua lihat dia nongkrongnya sama Chris Murray misalnya. Gua tegur, halo greetings from Indonesia. Ini semua gue tegurin, semua siapa mulai dari tokoh-tokoh besar kayak Rob Himley-nya Toaster, terus King Django. Nah, ada beberapa yang nyangkut dari ini. Yang nyangkut pertama itu King Django. King Django ini nama. Mau diceritain nih, Kak? Ceritain lah. Bisa lagi seru begini kok. King Django ini nama bandnya Stubborn All Star. Punya label namanya Stubborn Record, salah satu record label pioneer ska di Amerika. Di New York. Ini New York Skinhead nih. New York Skinhead, tapi dia yang mainin ska-nya gitu loh. Iya. Itu orang humble gitu orangnya, baik banget gitu ya. Welcome banget lah ya. Gue kirimin lagu gue, yang pertama dia bilang gini, kan di Skinhead Kardus tuh melodi tengahnya kita dalam tanda kutip nge-bootleg melodinya Harry J. All-Star yang karena aku suka lagu itu, makanya Liquidator, karena lagu itu juga berbicara tentang skinhead. Jadi melodinya harus yang berkaitan yang identik dengan skinhead ya, salah satunya Liquidator. Wah, lu niru Liquidator nih, katanya dia bilang. Niru Harry J. All-Star nih, you ripping off Liquidator, dia bilang. But sounds good, dia bilang. Diajaklah gue untuk, lu mau nggak ikut kompilasi Stubborn, tribute to Stubborn Record. 30 tahun atau 40 tahunnya Stubborn Record gitu. Diajaklah gue. Gue lihat anjir volumenya udah waktu itu udah ketiga. Terus udah lu terserah lu mau yang ikutan sama dia, yang ikutan di kompilasi itu, anjir ngeri banget. The Slackers. Yang gua kenal aja ya, banyak yang gak gua kenal tentunya. Victor Rice, terus ada lagi Catbite, Mata Mosca, bandnya Esteban, orang yang kemudian mixingin kita nih, tapi nanti kita simpan dulu ceritanya. Terus, wah kita mau dong. Pastilah. Nanti lu pilih lagunya yang mana gitu, terserah. Tapi jangan yang udah dibawain orang, gitu. Kecuali
lu nyanyiin dengan bahasa Indonesia, bahasa local native, your native language, dia bilang gitu. Tapi nggak kesampaian deh. Kenapa gitu? Nggak kesampaian karena kita udah nggak punya waktu, nggak kekejar. Dan itu kita waktu itu sedang sibuk-sibuknya ngerjain album gitu, nggak sempet. Jadinya kita nggak project sama King Django itu akhirnya menguap begitu saja. Nyangkut lagi satu lagi, kalau ini lebih ngeri lagi. Ini namanya Dan. Kalau di Instagram nama akunnya Senti Dan. Ini vokalisnya Bim Skalabim. The spesialnya, kalau mau bilang mah the spesialnya US gitu, the spesialnya Amerika. Itu Dan ya, ketika gue kirimin lagu Skinhead Kardus, Dan langsung bilang, I want you to be featured on my tribute album. Jadi gue disuruh bawain lagunya Bim Skalabim. Nama albumnya tuh Bim Bam Boom ya, kalau nggak salah. Dan itu udah volume 2. Menguap lagi Dan, karena kita nggak kekejar. Sayang, bro. Nggak kekejar. Tapi kalau mungkin kalau gue kontak si Den-nya, mungkin Masih kalau bisa, masih ya. bisa, mungkin nggak Masih tahu bisa. gitu. Den kalau lu nonton ya Den. Sih. Wah itu orang unik banget. Iya. Unik banget. Kenapa? Ya? Dia tinggalnya di tepi pantai di Amerika Tengah ya. Dia tinggalnya gitu sama keluarganya orang sana, orang Amerika Selatan, Enak, Amerika ya. Tengah. Ya, coba di sini. Gue takut tabrak sih. Jatuh. Gitu. Nah itulah 2 kompilasi yang apa namanya yang nyangkut ke kita. Gitu. Tapi lu sama King Django sama Den ini lu masih sampai sekarang masih ini kontak, masih kontak-kontakan masih kontak. kan? Jalin komunikasi ya? Betul. Bisa dong bro. Bisa itu. Sabi. Bahasa tua itu. Sabi. Ya, namanya orang tua. Iya. Yang muda kan kita. Gitu. Iya, kelahiran 2004 kita. Bos Bima aja nggak tahu di mana. Tikum aja nggak tahu di mana. Tikum apaan tikum ya? Nah, menguap itu yang Nah, akhirnya kita selesai nih proses rekaman. Mixingnya lama banget. Udah masuk tuh 1 lagu, ya kan? 2 lagu ya, 2 lagu lagi masuk ke si Angel. Lama banget Dan, 8 bulan belum selesai. Tadinya kita nyantai, nyantai lah sambil seiring waktu berjalan kita juga sambil rekaman. Gitu. Tapi kita mulai resah, terutama gua. Malah kejar. Malah duluan kita nih gitu kan. Gua ngotot harus keluarin album 2023. Harus kan udah kelamaan. Udah masuk tahun keempat. Wah. Udah terlalu lama, pressure-nya juga terlalu berat gitu ya. Gitu. Akhirnya ini nggak bisa nih kita. Itu berat banget keputusan itu gitu. Berat banget kita ngerasa kayak, kalau gue ngerasanya kayak, gue nggak tahu dengan Aji, kayak gue sih ngerasanya kayak ninggalin si Angel gitu loh. Angel yang udah bantuin kita. Kalau pintu gue untuk kenal sama musisi-musisi LA, walaupun cuma secara maya, itu adalah Angel. Dari Angel gue kenal Esteban, gua kenal kayak Joey Quinones-nya si Steady 45, banyak lagi. Terus drummernya The Capsules yang sekarang juga jadi drummernya Agrolites, banyak lah yang lain gitu loh. Pemain saksofonnya Western Standard Time Ska Orchestra, banyak lah musisi-musisi LA yang gua tuh kenalnya tuh karena gua nge-add si, walaupun gua kenal sendiri gitu ya gitu loh, si Angel gitu loh. Tapi gitu. Dan kita kalau ngeband, kalau punya tujuan, kalau untuk mencapai tujuan itu ya mau nggak mau ada yang harus dikorbanin gitu. Salah satunya ya perasaan kita sendiri gitu. Betul, kan itu betul, perasaan kita sendiri. Gue sampai saat ini masih nggak enak sama Angel gitu. Akhirnya gue ngotot, gue harus memutuskan tuh ya, gue mutusin gitu. Karena waktu itu gue kontak dia soal ini gimana nih, dia bilang gini, gue punya banyak mixingan band gue sendiri, gue nggak yakin 2023 kalian bisa rilis ya, bisa selesai mixingnya. Itu dia ngasih dia jawaban ngomong. tuh. Waduh, gue sampai bilang
ya udah deh kita sampai 2025 juga nggak apa-apa deh, gue bilang gitu. Iya. Awalnya nggak balas dia, nggak balas. Ya gue pikir ya dia udah nggak mau kan gitu. Rapatlah anak-anak langsung tuh ya kan. Nah waktu itu seiring gua kenal Angel, gua kenal satu orang lagi. Ini kayak adiknya si Angel. Nah ini orang lebih luar biasa dari yang tadi gue ceritakan. Ini yang paling luar biasa kalau gue bilang. Dia lahir tahun 92, masih muda banget. Dan dia main di banyak band. Di salah satu podcast In Defense of Ska kalau nggak salah, itu gue denger dia main di lebih dari 80 band. 80 band ska semua. Wow. Mana tuh? The busiest man in ska scene in Amerika. Gimana ngaturnya itu jatuhnya? Nah, Esteban Flores. Mungkin beberapa band yang mungkin kita tahu kayak misalnya Suicide Machine. Suicide Machine dia, Catbite dia, English Beat dia juga, The Beat ya kalau di Amerika bilangnya English Beat ya kan. The Beat dia juga gitu. Wah, banyak banget bandnya. Nah itu lu dapat dia itu dari Angel atau lu sendiri? Dia pertama dia nge-add gua. Dia nge-add gua add balik karena mutualnya si Angel gitu. Setelah ngobrol-ngobrol dia bilang Angel itu like a big brother to me, dia bilang gitu. Ngobrol lah gua sama dia, terus gua bilang gua lama nih di mixingin sama Angel. Berapa lama dia bilang? 8 bulan. Kaget dia. Angel perlu waktu selama itu untuk mixingin kalian, dia bilang. Wah, dia bilang dia sendiri aja kaget. Karena mungkin Angel sibuk sama hidupnya ya kan, karena Angel ini sama kayak kita orang yang musik itu cuma sebagai sampingan buat dia. Kalau Esteban dia benar-benar penghidupannya dari musik gitu loh. Nah, akhirnya kita deal untuk mixing sama dia. Nah, begitu dia ngasih sampel pertama kali itu lagu Reggae Operation, itu gue langsung, kalau gue pribadi, gue langsung jatuh cinta. Langsung jatuh cinta gue. Sound yang dia hasilkan raw-nya sesuai yang gue pengen. Gitu. Yang selama ini gue impikan. Kehambat nih sama yang betul. Ya kan? Dan di situ gue ngobrol banyak, dan di situ gue dinihilkan sama anak kelahiran tahun 92. Dinihilkan. Dalam gini, hal apa nih? Gue mikir gini, Fiska udah main tadinya nih ya. Fiska udah main ska dari tahun 97. Apa sih yang nggak gue tahu? Ya kan? Ska, reggae, rocksteady, dub, apa sih yang nggak gue tahu? Tahu semua gue. Jamaican music apa sih yang nggak gue tahu? Jamaican music ya, bukan Jamaican sound ya. Iya. Jangan keluarkan istilah-istilah aneh ya kan? Nah, gue bilang, gue udah tahu semua nih. Begitu gue berhadapan dengan Esteban, dinihilkan gue gak tahu apa-apa. Gue mixing, gue pengen banyak minta dong. Gue pengen gitarnya kayak begini. Gue pengen vokalnya kayak Clancy Eccles yang di album Freedom. Gue pengen bassnya seperti ini. Gue pengen bassnya seperti Aston Barrett yang kemarin meninggal. Aston Barrett-nya Bob Marley and Wailing Wailers, atau Upsetter, Happy Boys, banyak banget dia bandnya. Pengen begini, drumnya pengen begini. Dia jawab gimana? Jawabannya apa tuh? Bro, when it comes to sound, it's not about mixing, it's about miking. Diterangin lagi sama dia. Itu udah jelek gua kan. Diterangin lagi sama dia. Diterangin lagi. Udah dibanting, diinjak lagi sama dia. Karena di Jamaika dulu itu negeri miskin. Mereka tidak punya uang untuk beli peralatan yang banyak, mic banyak-banyak. Sedangkan yang mau mereka tiru itu Motown, Tamla, ya kan? Stax yang zaman itu adalah musik populer zaman itu, yang pengen mereka tiru Diana Ross and Supreme, Jackson 5, yang mereka pengen tiru itu The Temptation yang pengen mereka tiru, tapi mereka nggak bisa. Tapi akhirnya keterbatasan mereka itu justru melahirkan keunikan sound tersendiri. Cirinya. Iya. Gitu. Jadi
Gue ngomong, todong. Ada bet yang ditodong sound kita. Heeh. Direct semua. Heeh. Aji drumnya aja 5 studio metal gue. Iya. Aji track drumnya aja 15. Yang dipakai sama dia cuma 4. Yang dibutuhkan buat sama dia ya. Sama dia dipakai. Yang lainnya dimatiin. Yang 11 dimatiin, di mute. Makanya bisa dapat sound seperti itu. Heeh. Belum gitarnya lagi entah diapain sama dia ya. Ditambah reverb, ditambah bener-bener. Jadi Esteban ini bener-bener kayak apa ya? Kayak make up artist. Iya sih. Iya. Make up artist gitu loh. Yang punya ciri sendiri banget nih. Iya, make up artist. Terus dia bilang gini, yang bikin gua kaget lagi ya. Lu tahu nggak album Agrolites yang Dirty Reggae, album pertama mereka itu, yang kalau itu album yang paling gua suka itu ya. Lu tahu nggak itu di tag di berapa track itu? Iya. Gua bilang pasti banyak, gua bilang 16, gua bilang gua tebak. Lu langsung nembak gitu tuh. 5. Hah? Cuma 5? Kaget tuh 5 track. Dirty Reggae itu direkam dengan 5 track. 5 bro. Gue bingung tuh. Drum, Hasilnya gila sih. Iya sih. Benar. hasilnya gila gitu. Iya. Jadi mereka memaksimalkan apa yang mereka punya gitu. Iya. Jadi skillnya itu benar-benar dikeluarin. Skillnya itu. Gua ngelihat sound mereka kayak test camnya masih segede gini pak. Jodoh banget. Itu test camnya dipakai segini. Udah nggak ada yang pakai test cam lagi sekarang. Test camnya masih segede meja, masih pakai pita besar. Cuman butuh 5 track doang. Lu kalau mau sound drum lu, kan gua ada satu lagu yang ska tradisional, yang ska yang pendekatannya ke 60 ska. 60 ska itu drumnya harus soundnya seperti jazz. Iya. Harus. Kalau drumnya seperti rock ya lu jadi two-tone jadinya gitu. Iya lah, beda. Aji disaranin untuk tag dengan 1 mic. Taruh di mana itu? Di tangan gantung kali gitu. Gantung kali ya. Sama Esteban disuruh gitu. Dianya nggak berani. Gila itu mah dia. Kalau mau dapat sound yang seperti oldies American jazz itu 1. Dia nyaraninnya gitu. Nanti kalau tag lagi, kalau rekaman lagi gitu. Edah. Jadi gue bener-bener dinihilkan di situ. Gue pikir wah gue udah tahu semua ya. Iya. Nggak tahu juga, gue nggak tahu apa-apa. Gue juga shock juga Gue tuh. nggak tahu apa-apa. Gue Iya, soal gitu. benar. Akhirnya di mixingin sama dia, selesai. Ah. Dan gue dikasih harga Indonesia. Gue bilang gitu aja. Harga Indonesia. Itu lu Dan dia bilang pakai negosiasi nggak? Apa dia sendiri? Dia bilang sendiri. Dia kita nggak negosiasi. Ah. Sekian dolar berarti sekian rupiah ya dia bilang. Ah. Dan dia terangin, gua kayak gini, gua nggak terlalu strict apalagi untuk orang-orang di negeri seperti Indonesia. Yes. Ah. Indonesia itu sama seperti negeri asal gua, Meksiko. Iya. Peso sama rupiah itu hampir sama. Ah. Kalau gua kasih harga Amrik, itu pasti akan sangat besar nilainya buat kalian. Jadi gua nggak terlalu strict untuk harga. Jadi harganya harga Indonesia, mixing plus mastering lagi. Aduh, amazing sih. Ya itu makanya gue bilang, dan memang ternyata di sana setelah gue ngobrol-ngobrol sama beberapa orang yang kenal Esteban Sinster sana ya, kayak salah satunya ada namanya John Castro. Ah. Ini orang lebih gila lagi, ini gila juga ini. Ntar gue cerita. Ya. John Castro bilang Esteban itu adalah man with the golden heart. Man with the golden heart. Baik banget orangnya. Baik banget orangnya. Terkenal. Dia sangat baik. Kira-kira mau tertarik sama hardcore nggak? Dia suka loh. Serius? Oh, gue ngobrol-ngobrol sama dia tahu Slapshot, dia tahu. Dia bandnya aja logonya keren juga. Dia tahu Slapshot, dia tahu macam-macam. Juk gitu. Mantap. Mau kemana ini? Aduh. Oh, ini dia akhirnya Mbak. Silakan Mbak. Waduh, Ditaruh. ini. Waduh. Novi, makasih ya.
Nggak apa-apa, biar ntar diedit sama mereka. Gak apa-apa deh. Makasih banget ya. Gen. Thank you Gen. Thank you banget. Iya, makasih. Wah, Kemana? Pulang? Ini taruh sini semua. semua nggak apa-apa iya. Lima aja. Lu main tanggal 25 ya? Iya kayak Subculture Aggression. Iya, sama The Jengs ya? Iya. Mantap. Aduh. Iya, iya. Thank you, thank you. Ini officially kita kan ada di tempat beda lah ya. Oh, Mumpung iya. hari libur ya. Jadi di Sari Rosso Lounge nih kita di sponsorin nih tempat yang indah ini, masuk Tempat baru. yang indah, cozy banget. Cozy banget. Nyaman asli tempat Aji ngeliat ini fresh, baru. langsung pengen bikin gig aja di sini. Nah, itu lu ngobrolnya jangan sama gua. Kita mah ngobrolnya ini sebentar ada Fiskan yang album ini. Ini ngomong masalahnya begini nih. Eh, haus Ini nih. bukanya bagaimana? Ya, Ji, Kita nggak tahu. pentilnya. Oh, iya, Ada bukanya. Oh, lak itu mah biasanya tojos. Iya, benar sama. Tojos. Bener. Sari Rosso Lounge. Minum Sari Rosso Lounge nih, aduh bismillah. Mantap Jaya. Kalau katanya Dome, kopinya nggak bikin kembung. Tayu banget Dome. Iya benar Dome ini. Bang minum. Mantap. Silakan. Aduh, akhirnya. Sampai mana tadi? Sampai tadi. Oh iya, Sampai John Castro, John tapi kita Castro. jangan nggak usah cerita dulu lebih banyak tentang John Castro. iya. Terus nggak udah selesai nih mixing nih Dan. Udah selesai mixing mastering. Nah, Nah, ini ada ini. Masalah lagi Dan. ada masalah. Pertama masalahnya, nah, masalah yang pertama adalah masalah yang pertama adalah Ah, tadinya Skinhead Kardus tuh mau masuk, ke album. Tak jadi. harus mixing ulang dong karena iya, udah. soundnya Angel sama soundnya ini belang banget, Iya sih. kayak bumi sama langit Iya gitu sih, loh. bener kan, lo udah denger kan? Bener. Oh, ada lagi. Wah, Terima kasih. Banyak kasih. Selera kita di situ beda ya. Iya. Nah, Sambil Sari ganti. Rosso, mantap. Sari Rosso Lounge, mantap. Sari apa yang Rosso? Ayo, Sari Rosso Lounge. iya. Kopinya Rosso. Akhirnya ngomong abangnya. Bang ini nggak ada nasi bang? Hah? Nggak ada nasi. Kurang ajar loh. Nah, jadi, Timpang tuh ya. mm-mm. Yang skener kardus ya. Waduh, Tapi di sini timpangnya itu Hah? bukan karena bagus atau enggak, tidaknya. bukan. Semuanya Tapi beda. Beda karakter Nah, aja beda ya. karakter. Beda karakter. Kalau Yang Seperti album, kalau itu ya kan lapar. Gua ngotot nih. Gua ngotot. Lagu harus 12. 12 gitu kan? 13. Enggak, 13 akhirnya. Oh, akhirnya. Haji bilang keluarin aja seadanya. Gua nggak mau. Lagu Fiska di album ini harus 12. Oh. Lebih boleh. Kurang jangan pernah. Nggak mau gue. Oh. Anak-anak nggak ngerti. Nggak tahu. Dan memang gue nggak bocorin ke anak-anak. Sebenarnya, nah sini gue ngomong, Haji mah udah tahu. Kenapa gue mau 12? Karena gue mau kalau nanti ada rezeki, tahu-tahu ada label di luar yang mau cetakin gue vinyl, Yes. LP, Yeah. gue nggak perlu ngetek lagi. 12 cukup waktunya, 45 sekian menit kan, long play kan itu, Iya. udah long play. Iya. Kalau kurang, gue harus ngetek lagi. Contoh nih ya, The Jengs, teman kita tuh, The Jengs itu bakalan dirilis sama sebuah label legendaris dari Amerika, namanya Jump Up Record. Keren tuh The Jengs. Top, Dome dan kawan-kawan. Dan mereka udah buka dari mana-mana, di mana-mana. Ya nggak apa-apa dong. Top. Nggak apa-apa. Cuma karena mereka lagunya cuma 8, disuruh ngetek lagi sama cakrennya yang punya label. Itu yang gua hindarin. Kalau The Jengs ngetek lagi mereka gampang aja. Iya. Orangnya free semua. Iya. Lah ini Susah. iya, Sibuk. nambah 6 tahun lagi nanti. Jangan dong. Keburu makin Makanya tua. keburu makin putih rambutnya kan kayak Ganjar. Iya, Iya. bener. Iya, mati
gitu ya. Iya. Nah jadi gue ngotot sampai berdebat gue sama Aji, ngotot banget gue. Terus akhirnya gini, keluarin tuh lagu dah, terpaksa Skinhead Kardus dikeluarin. Oh iya. Terus kita ngetek lagi. Single ya. Biarkan itu jadi single, dan itu juga untuk menjaga adalah karyanya Angel menjaga juga. itu karyanya Angel, jangan dirubah-rubah, jangan sampai ada dua tag, ada dua mixingan. Jadi lu menghargai ya. Gue sangat menghargai, Iya. karena gue ngerasa udah gak enak sama Angel gitu. Yes. Terus gimana untuk nyukupinnya? Gampang gue bilang. Hmm. Gue udah kontak satu orang sound engineer Yeah. dari San Diego, namanya John Roy. Iya. John Roy ini veteran pak, veteran ska di salah satu OG sinister ska di Amerika. Dia bahkan pernah jadi pemain saksofonnya beberapa tahun tuh, debut waktu tur di Amerika dan di Inggris juga. Waktu si pemain saksofonnya debut meninggal, yang paling tua Saksa namanya, nah dia yang gantiin. Ini orang lawas banget. Nah akhirnya gue kontak dia, gue bilang gue begini, lu mau nggak? Lu tertarik nggak? Gue kasih materi gue. Gue bilang gue nyari label yang mungkin mau ngerilisin kita di dalam bentuk 45 inch atau vinyl gitu. Terus dia bilang gue kasih materinya, terus cuma belum ada yang tertarik. Gue bilang, dia langsung bilang gue tertarik, dia bilang langsung gue tertarik. Gini aja gue bilang, gue butuh lagu untuk album gue, lu bikinin versi dubnya. Dia minta 2 lagu akhirnya. Dia minta 2 lagu, terus dia bilang ini akan gue rilis tapi gue nyari tandemnya. Jadi biar jangan lu sendiri gitu. Jadi ntar ada tandemnya, ditandemin sama band lain gitu, Yes. side A side B-nya gitu. Kayak begitu. Gue sih nggak penting dirilisnya, tapi dikerjain sama orang seperti John Roy itu udah. Udah Suatu hal yang wah di luar ini kita ya. Nurul. Hah? Iya, bahasa sekarang. Bahasa dulu tuh. Iya. di luar nurul. Iya. Nah akhirnya dikerjain sama dia. Nah itu kebegoan kita nihil lagi. Nol lagi. Dibikinin, jadi kirimin albumnya, dikirimin lagunya, dimixingin sama dia, dikirim ke kita. Anjing keren. Nah lu yang nerangin deh. Jangan makan mulu, biar gue yang gantian yang makan. Head dah. Asli enak banget Udah. mantap. Katanya udah terbukti nih. Sari Rosolons nih. Barbeque-nya nih mantap banget. Mantap. Gimana Ji? Sampai mana tadi kita? John Roy. Roy. Jadi akhirnya kita sampai ke, karena untuk pemenuhan tadi ya, pemenuhan di album harus ada tambahan lagu, harusnya 1 tapi ternyata jadi 2 kan tadi. Iya. Jadi di Rudy Gatso sama Confession. Sudah kita kirim ke John Roy, dia bikin lah selang berapa, semingguan lah. Enggak, 2 mingguan. 2 mingguan ya. Sampai 1 bulan dia kirim hasilnya tuh. Pertama dia kirimin itu Confession dulu. Confession of a Skinhead. Confession of the Skinhead. Pagi-pagi tuh gue denger dapat email kan. Ya. Email, John Roy kirim email. Gue dengerin kan. Gue bilang, wah ini keren banget. Anak-anak belum denger kan. Yes. Dipelit bang belum. Gue kasih Saring dulu. Yang muda dulu denger. Kelakuan ya, enggak emang kelakuan kita rusak aja dah. Diblur-blurin Iya. bang. Diblur. Nah, jadi gini. Ada email dari orang tuh, ada email dari luar tuh. Disimpan dulu ya. Enggak disimpan, Nah, dibaca dikasih, sama dia. tapi diblurin. Di mozaik bang. Di mozaik. Kayak film-film Isinya itu. cuma Hai Fiska gitu doang. Yang dibacain ke kita. Oh, gitu. Bangsat emang. Pagi dapat email dari John Roy. Wah, gue dengerin dong. Wih, gila nih, mantap nih. Gue kirim kan ke anak-anak, gue screenshot. Set, gue blurin. Ini ada email nih dari John Roy nih. Kepo sangat Lo, tuh. Ya kan? lo penasaran Anak-anak nggak? tuh.
sama hasilnya. Udah lu kirimin apa itu MP3-nya gitu kan? Ada kotot semua. Nunggu kita sepaneng dulu. Ya kan? Udah pada kotot semua. Mancing emosi dulu. Terus bilang, enggak ini mah buat gue pribadi. Enggak bakal gue kirim ke lu pada. Iya. Berdoa dan jangan punya anggota band lu jangan ada yang sampai kayak dia, jangan Unik emang. Ngeselin. Uniknya. Udah Ya, kirim kan? sama file yang agak kecil juga tuh. Ya pertama kecil dulu. Ah. Nah, habis itu ya gue kirim lah kan ke mereka nih. Wah itu. Jadi ternyata dia belum jangan belum. Ini jadi itu pas saat dia proses mixing itu ternyata banyak instrumen-instrumen yang memang dia tambahkan di sana. Instrumen ditambahin sama dia, line bass juga dirubah sama dia. Line bassnya dirubah. Terus ya dia kasih backing vokal ditambahin. Nah itu full version yang memang dari lagu kita kemudian diproses proses mixing dulu sama dia. Iya. Udah, wah oke nih Kak, gue kirim ke anak. Wah bisa jadi kayak gini ya suaranya ya. Wah Gua mikir dan udah seneng nih kan. Iya. Tapi ini mana dap? belum. Tunggu, gue mau ceritain belum. Makan mas, iya makan. Gantian. Iya. Serbu aja lah. Gue juga mau ikutan nih. Terus Habis confession, oke, masuklah dia kirim lagi Rudy Gatso. Sama juga, wah, gokil nih jadi kayak gini. Udah lebih nge-groove, lebih enak banget hasil. Maksudnya gua ngerasanya kok lebih enak dari aslinya ya gitu loh kayak gitu. Amazing tuh ya. Nanti kita dengerin kita spill dikit lagi. Boleh nih. Gampang itu mah. Tinggal diatur. Terus habis itu dia selesai semua dua, gua ngomong lah sama Liga. Gak, ini udah selesai. Apa seperti ini yang namanya dub? Gitu kan, setahu gua sih dub nggak begini gak ada ada gitunya ya kan, Udah kebiasa kayak gitu. udah biasa begitu ya kan. Prosesnya apa ini yang dimaksud sama dia gitu kan. Ya kita kan ya namanya juga seperti yang tadi yang kenihilan itu tuh yang kita dinolkan lah kita. Dinolkan. Nggak berapa lama kita tanya tuh, Liga tanya apakah lo udah selesai proses mixingnya, gitu kan? Lo udah selesai belum di proses mixingnya? Terus habis itu dia bilang, oh belum selesai. Ini gue kirim ke lo dengar, lo suka nggak hasil proses mixing gue? Belum selesai ternyata. Habis di mixing, baru dibikin proses dub, dibawa dubnya. ke dub, ditilangin ininya, digedein ininya, dihilangin vokalnya begitu. Betul, seperti itu. Dikasih reverb, dikasih apa. Kita mikirnya, oh belum, pantas. Makanya gue pikir, katanya dub, tapi kok mana? Mana? Katanya belum. Emang dasar kita kagak tahu, kagak ngerti dinolkan. Iya. Gitu. Nggak ngerti kita gitu loh. Nggak taunya belum, barulah abis itu di mixingin sama dia. Proses dubbingnya, dibikin dub sama dia, dan gua, kaget gua ngeliat. Dikasih itu lagi sama dia. Dia ngasih sampling dub masing-masing lagu tuh 3. Jadi 6, ada 3. Satu Rudy lagu Gatso ada 3 versi. Ya betul. Terus Confession 3 versi. 3 versi. Pilih yang mana? Wah, Nah ini gue menariknya yang Smoke and Mirror. And Mirror kok itu bisa. Ya itu dia John Roy. Ini John Roy. Smoke and Mirror sound system itu dia. San Diego jagoan itu. Jagoan San Diego. Bisa ya. Dia yang masukin itu. Memang itu projectnya si John Roy. Terus gue bilang sama dia, lagu ini gue masukin album ya, featuring Fiska, featuring Smoke and Mirror sound system. Boleh nggak? Absolutely dia bilang. Jadi ya 13 lagu. Kalau saya Steban dokter apa? Apa? Steban itu dokter bedah ya? Iya. Nah, jadi kalau nanti gue diibaratkan. gue ibaratkannya gini. ini.
kalau si Esteban itu kan tadi kan makeup artis. Yes. Hidung gue yang agak mancung, dikasih shading biar kelihatan mancung, ya kan? Alis mata gue, ya bulu mata gue nggak lentik, dikasih bulu mata palsu. Iya. Kalau John Roy, dokter ahli bedah plastik, mainannya Thailand sama Korea deh tuh. Iya. Jadi benar-benar dibedah musik gue diacak-acak gitu, diacak-acak. Jadi benar-benar nanti kalau lu dengar hasil mixingannya dia aja, mixingan yang belum itu, wah ini beda gitu, beda. Maksudnya sama yang versi yang udah di album, sama yang mixingannya John Roy itu beda gitu, beda banget gitu. Dia benar-benar musik itu benar-benar diacak-acak sama dia, habis total diacak-acak, dirombak-rombak sama dia. Dan lu penuh amazingan pasti. Iyalah pasti gua, anjir gua bilang. Itu tiga-tiganya bagus semua lagi. Tiga-tiganya bagus semua. Satu lagi. Ada hasil dapnya. Ada hasil dapnya, ada gua nih beda sama anak-anak. Gua ada kayak misalnya Rudy Garcel, anak-anak sukanya yang mixingan nomor 2 kan? Dap yang nomor 2. Kalau gua sukanya yang nomor 1. Karena mengingatkan gua sama lagunya The Clash yang Armageddon Time. Persis banget gitu. Gua ngobrol sama dia, gua dari muda dengerin The Clash, gua dari muda dengerin Mikey Dread, dia bilang, gila deh pokoknya dah. Dan ya sampai sekarang gua masih nggak percaya gitu loh. Gila loh, gue bisa kerja sama musisi sekelas dia gitu. Iya. Yang unik lagi, di kemudian hari ketika kita udah rilis, kita diputar di sebuah radio di Honolulu, Hawaii. Iya. Itu dari dia juga. Nah, ini dari beda nih ceritanya. beda. Ini ada orang gila Beda juga. nih, beda nih. Orang gila juga. Beda nih. Ya. Ini beda nih. Ini orang gila. Masuk. Iya. Jadi kalau kita gambarin ya tadi ini cerita kita. Ya. Pertama proses ya kan, kemudian habis itu kita proses mulai dari workshop, terus ya ngeteknya, habis itu dibawalah ke mixing sama mastering, orang-orang yang terlibat di sana. Tadi kan kita udah ceritain. Nah, setelah itu jadi album, jadi entah itu di digital, kemudian di fisik. Nah, langkah berikutnya kan dari sisi marketing, Nah, ya kan? sebelum masuk marketing ada problem yang Apa dulu? Problem lagi nih. Belum itu ya? Belum. Oke. Ketika lagunya udah Jadi selesai, di tengah-tengah. udah lagunya udah selesai nih, semua ini satu album udah selesai. Iya. Mau rilis sama siapa ya? Iya. Mau siapa yang Ya, itu ngerilisin ya? dulu. Itu dia Ya kan? pertanyaannya. Kalau ngerilis, gue mananya kalau ngerilis sendiri, duit kita udah habis buat rekaman, Iya. buat mixing, buat mastering. Ah. Kalau katanya Ustadz Yusuf Mansur mah, Dari mana? uangnya dari mana? Mana dong, please? Dari mana uangnya? Iya. Gue apply lah ke beberapa label lokal. Lokal ya? Lokal. Dan boleh sebut? Boleh ya? Ada masalah. Salah satunya yang gue apply itu Frognya punyanya Ari Hamzah, Megatuh Sound System. Gue kontak dia, gue dapat dari Balung, Cah Solo, Balung Cah Delgado. Delgado. Coba Mas Liga Mas Agni itu temennya. temannya Mas Agni. Coba Mas Liga ke Ari Hamzah, ke Mas Ari Hamzah. Udah kontak sama Ari, kita kasih sampel lagunya, terus dia cuma berani Rilis digital. Gue gak mau kalau rilis, gue pengen fisik. Ada juga fisik. Karena digital gue udah ada. Nah ini penolong banget ini. Di saat gue sedang bingung-bingungnya mau rilis. Karena anak-anak untuk rilis fisik aja tuh udah nggak ada duit, jujur aja. Udah sama Harus nabung lagi gitu loh. Kalaupun ada duit ya harus nabung lagi gitu. Ada kenalan gue sampai saat ini, gue kenal sama dia, sama orang ini namanya Singgi. Dia punya band melodik namanya The Last Samurai Syuhada. Gue kenal sama orang ini malah bukan di scene musik. Gue kenalnya di grup santri-santri NU. Beda banget gitu loh. Kenal sama dia dari 2012 kalau nggak salah.
Saat itu bandnya dia vakum, bandnya gua vakum. Gitu. Dia di Sidoarjo. Setelah gua cerita begini sama dia, kebetulan kemarin yang single dia juga yang rilisin, tapi waktu itu kita bayar ke dia, bayar untuk rilis single digitalnya. Singgi bilang, ya udah gue yang rilisin, lu nggak usah pusing-pusing kan. Rilisin gimana nih maksudnya? Ya aku rilisin digitalnya. Ini biayanya berapa? Nggak usah, gue yang rilisin, dia bilang. Alhamdulillah, rezeki bapak-bapak komplek. Iya sih. Iya. Bener, bapak-bapak ini dong. Iya, kalau kita kan muda. Iya, Kalau kita kan remaja anak komplek. tongkrongan, Remaja komplek. remaja, remaja Karang Taruna kalau kita mah, ya kan? Dia yang bapak-bapak no alang tuh. Iya, ya kan? lu rasain tuh. Dibalik. Enak. Nah akhirnya dirilisin sama Singgi gitu kan. Nah, Terus rilisan fisiknya gimana nih? Wah gue udah sempat frustasi saat itu. Ini orangnya yang paling optimis, sih. Gua suka. paling optimis. Sendirinya aja, Kita bisa gak sendiri? Udah kita bisa sendiri. Bisa ya. Nggak usah ngarepin orang-orang yang beberapa orang yang nolak kita gitu, nggak usah, udah kita sendiri aja. Kita lanjut aja udah nih sendiri nih. Akhirnya rilis sendiri dengan sistem PO, rilis fisik. Ada tuh di Di IG, Iya, dan iya. sekarang udah masuk ke batch kedua. Jadi batch 1 Alhamdulillah. alhamdulillah sold Udah out. Udah sold out. Kalau lu pesen masuk kloter kedua nih ya. Aduh. Batch pertama itu Batch 2 pertama, minggu. 2 minggu udah sold out. Di situ wah, 2 minggu kurang ya. Di situ masuk lagi lah ke batch berikutnya. Nah, masuklah ke toko satu lagi nih, Ah. namanya John Castro. Tunggu dulu dong. Ada ceritanya di sini kan. Sampai. Habis itu tadi kita udah sampai Nah. proses marketingnya. Tadi Marketingnya. pertengahan udah diceritain sama Liga. Kan? Proses marketingnya. Nah, dilanjut. Silakan. Bung Liga. Oh, Bridging doang. Kampret doang. Rokok dulu. Rokok dulu biar nggak kaku ah. Mana? Iya, bener. Aduh. Lu bener-bener lu dia lu. Bener brengsek emang. Ya. Aduh. Silakan Bung Liga. Kayak komentator bola Bung Liga. Terima kasih Bung Haji. Kembali lagi. Ya. Ah, Jadi tahu-tahu ada yang nge-DM gue gitu. Ah. Namanya John Castro. Castro. Halo. Greetings from San Diego. The city of King John Roy. Dia ngasih gitu kan. Satu kota sama John Iya. Roy. CS-nya. Ah, Nah si John Roy ini dia nggak punya band. Dia cuma kolektor vinil. John Castro. John Roy. Sorry. Soalnya sama John namanya. John. Masih bagus nggak gue bilang Johnny Rotten ya kan? Iya, bener. Si John Castro ini cuma kolektor. Kolektor vinil, semua everything about ska, punk. Ada hardcore juga. Pokoknya dia kolektornya. Dia sebenarnya pengen minta vinil sama kita. Gue bilang, di Indonesia mustahil band seperti gua, seperti Fiska ini bisa rilis vinil. Iya. Terakhir gue dengar kabar itu dari temen-temen, ada pabrik pressing di mana itu? Jakarta ya? Itu 30 juta 100 keping. Uangnya mana? 30 juta gue terangin. Di Indonesia mustahil untuk band seperti kami untuk rilis karena itu very expensive gue bilang. Jadi lantas yang kalian punya apa? Kaset. Oh, kaset is okay gitu. Dia beli kaset kita berapa biji? 5. 5 kaset. 5. Tapi kemudian yang dikirim sama Aji 7 karena buat si si John Roy. John Roy sama si Esteban. Ah. Dan 5 ini nggak di-keep sama dia. Dikasihin ke orang coba. Dikasihin ke DJ, dikasihin ke vokalisnya Agrolight, si Jesse Wagner. Terus dikasih ke ada ini gue tahu namanya aja dari film doang, film cowboy. Nama daerah namanya Idaho. Di Amerika. Gue tahu dari film doang dan dah. Iya, Ya kan? iya, bener sih. Idaho sebelah mana? Gue nebak-nebak, ini mah deket Florida ini. Gue googling. Wah, jauh banget. Jauh banget. Idaho kagak. Iya, ya kan? Pisan.
Iya. Dia ngasih ke seorang DJ, namanya gue lupa namanya siapa, tapi nama bandnya Bad on Red, itu band skapang gitu. Jadi dia beli dan bayar uang kirimnya mahal-mahal dari kita, itu cuma buat disebar-sebar ke orang, biar orang pada kenal musik lu, dia bilang. Ada ya orang begitu. Baik banget. Iya, itu kalau ada orang lokal Indonesia yang kayak begitu, Iya. gua angkat jadi kakak, beneran. Iya. Lu jadi kakak gua dah, gua angkat gitu. Kalau dia lebih muda. Kalau jadi adek, ya kan? Iya. Iya kan? Baik banget. Bener-bener. Dia beli. Dia berapa? Dia beli gitu loh. Iya. Kalau orang lokal kan biasanya, ini kaset lu deh. Aku ini Ntar gua kasihin kini, sebarin. minta kan. Iya. Kalau ini dia beli 5 biji cuma dikasih buat kasih ke orang. Tersangka juga dia kolektif tuh patungan sama teman-temannya, lu mau dikasihin dia, gue nitip satu. Nah, itu pikiran orang gabus kayak gitu. Nitip kan? Iya, kalau Ntar orang gua gabus, ganti. kalau orang gabus Itu. begitu. Itu Tapi andalan kalau udah. orang Idaho, Iya, beda. bukan lu. San Diego. Beda, beda nggak kayak gitu. Beda. Lu jadi Santiago makanya. Beda. Lu kurang rapi es. Iya benar-benar enggak betul. Rapi es. Nanan ah. Kalau lu baca lu nanan. Gila kan itu orang. Gila lu ya, ada baik Disebar-sebar begitu. doang sama dia. Hah? Dikirim ke DJ di Florida. Nah, Nah, gue bisa diputar di Honolulu karena dia Honolulu mana tuh Honolulu? Hawaii. 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 Yang dulu celananya ngetop tuh kan ya. Iya. Zaman dulu celana Hawaii ya. Nah, topinya topi Hawaii. Topi Hawaii ya kan. Zaman 97 98 juga ketop juga tuh Apa? skat. Pakai baju Baju Hawaii. Baju Wahai. Baju Hawaii. Nah, tahu-tahu ada orang nge-DM Fiska. Set, bohongnya tinggi banget. Mana warnanya warna-warni udah kayak kue talam ya kan. Iya. Namanya Dirty. Nah, bisa ngipas. Yang bisa ngipas. Yang bisa tepuk tangan ya. Dia bilang, gue DJ dari Florida. Gue punya kenalan DJ di Honolulu. Nah, jadi namanya siapa sih? Dirty Lee. Tapi nama aslinya gue lupa siapa di Instagram. Gue punya kenalan DJ di Honolulu, Hawaii. Nah, dia itu setiap bulan sama si DJ di Honolulu ini disuruh ngerekomendasiin satu band ska dari seluruh dunia, dari mana aja. Dari Moskow kayak, dari Uganda kayak, ya kan? Timbuktu. Timbuktu ya kan? Semua Terpencil. ada di komik Donald doang ya kan? Iya. Nah, jadi gue dulu di Indonesia, dari Indonesia gue udah pernah ngasih satu rekomendasi untuk diputar di situ. Band itu adalah Segidok, Jogja, Segidok ya kan. Nah ini baru ada band Indonesia lagi yang menarik perhatian gue, dia bilang. Dan dia karena waktu itu kita belum rilis secara digital, belum ada digital. yang diputar sama dia lagu album pertama. Nah itu tunggu dulu, dia akhirnya diundang tuh jadi kontributor. Nah itu tadi radio. Nah, Dia omongin tentang Fiska. Dia omongin tentang Fiska. Dia omongin tentang Fiska. Ini band dari Indonesia dan yang membuat gua kagum dan membuat gua amazing adalah ini band dari mana? Siapa? Gua nggak pernah denger, nggak pernah tahu. Tapi album terbaru mereka itu campur tangannya tuh orang-orang top semua. Ada Angel Salgado dari Delirians, ada di mixing mastering sama Esteban Flores Valenzuela dari Mata Mosca, Los Angeles. Ada John Roy si penyiar radionya bilang, tentu saja kalau band bagus John Roy pasti ikut campur di dalamnya gitu. Langsung ngomong gitu penyiarnya. Langsung ngomong gitu. Berarti John Roy terkenal banget kan di scene sana gitu. Iya. Ada John Roy. Nah itu yang bikin gua amazing adalah untuk sebuah band yang kita nggak tahu dia asal apa, nggak tahu sama sekali. Gua nggak tahu, bahkan gua udah di scene sekian lama. Gua nggak pernah tahu nama band ini sampai 3 hari yang lalu. John Castro yang ngasih tahu gua ada band, coba lu cek. Gua cek ke YouTube. Terus gue kontak lo dan ternyata kalian sedang ngerjain lagi mau rilis album kedua. Tapi karena belum ada, ya akhirnya gue puterin lagu yang di album pertama.
Diputarlah kita di situ. Abis itu kita ketemu yang ada yang lebih geblek lagi. Ada lagi. Namanya Midah. Midah. Bukan cewek tapi laki. Midah namanya. Midah namanya. Midah ini promotor ska dan reggae dan veteran dari Central Valley. Itu masih di State of California tapi udah jauh 5 jam dari LA. Dia ngasih, dan Midah ternyata udah tahu banyak tentang Fiska. Serius? Iya. Wah, kejutan. Udah di dalam kekerannya dia lah ibaratnya gitu. Udah di keker sama dia. Udah di keker sama dia. Jadi ketika John Castro ngomong sama Midah, oh ya gue tahu band dari Indonesia, dia bilang. Ternyata gue pernah chat sama dia. Tapi terlupakan begitu saja, ketinggal di bawah. Nama akunnya tuh di Siska. Dan ternyata dia ini orang yang punya link ke DJ ska di seluruh dunia. Wow. Aji dikirimin email isinya 80 lebih alamat email DJ seluruh dunia. DJ di sini bukan DJ selektor yang kayak skinhead yang kemarin itu ya, bukan gitu. Tapi DJ radio gitu, penyiar radio yang emang khusus ska. Sampai yang paling mes, dan akhirnya kita diputar lah sama Button Down Radio UK. Kita posting tuh di Instagram kita kan. Terus sama Ska Nation Australia. Terus ada lagi dari Australia lagi Ska Revolution apa gitu, Highland Ska Revolution. Terus kita kemarin juga diundang untuk podcast di Skadet Podcast dari Baltimore. Iya. Nanti tunggu aja. Namanya Bob. 2 minggu lagi ya katanya. Itu keren banget, itu orang juga keren banget itu. CS sama HR. HR is living with my friend for 15 years dia bilang. Dekat rumah gua karena HR lama tinggal di Baltimore dia bilang. Gua kenal banget sama HR. Kalau ada pengen cium tangan kita. Nginep aja bang. Sampai sini nginep deh. Ya. Nah terus yang Button Down itu, jadi kita dimasukin sama Button Down sih yang termasuk gila ya. Kita diputar 15 kali sehari di Button Down Radio UK selama hampir 2 minggu. 2 minggu. Terus ada lagi namanya Tezzy Phillips. Tezzy Phillips ini punya radio Ska Parade namanya. Tezzy Phillips ini orang yang lu bakal gila ya. Dia adalah orang yang menemukan No Doubt. No Doubt waktu main ska dia yang promotorin. Waktu vokalisnya masih 2, Gwen Stefani satu sama yang mati bunuh diri. Vokalisnya. Berarti tahu band mana yang bagus, mana yang punya kualitas. Tezzy Phillips namanya. Tezzy Phillips ini bahkan sudah muter lagu Skinhead Kardus di Ska Parade dari tahun 2022. Udah lama. 2022 udah kontak sama kita. Itu DJ radio pertama yang kontak sama kita bahkan gitu. Terus dari Button Down tadi gue bilang, yang paling amazing gue adalah baru minggu kemarin gue diputer dapat email dari si Aji, dapat email dari orang nama aslinya Charles Benoit. Dia punya band, belakangan kami tahu dia pemain saksofonnya Sam Ska Band. Kami diputernya, ini di sebuah radio, dan radio itu radio khusus jazz. Nah, karena radio khusus jazz, maka skanya pasti ska jazz. Ya model sketelan. Itu ada tuh di postingan lu ya? Iya, betul. IG-nya. Nah, musik kita dimasukin di situ. Musik kita kagak ada jazz-jazznya pisan, Bapak. Kagak ada. Jauh. Bingung pasti. Bingung gue nya pasti, ya kan. Terus gue bilang, gue nanya ke dia. Dia bilangnya, lu akan kaget betapa gimana cocoknya Fiska diputer di antara di bawah naungan ska jazz, dia bilang, di bawah naungan radio ska jazz. Sangat cocok dia bilang, dan kita diputer kemarin hari Jumat 2 kali diputer 2 sesi. Itu gua kaget banget gitu. Lah itulah kisahnya dari album yang kedua ini. Bro. Apa ya kalau gue bisa bilang, lu udah diputer di radio ini, ada di podcast ini,
bisa nggak sih Noy ya kalau diibaratkan delegasi kebudayaan juga nih salah satu perwakilan atas Indonesia nih Dan memang dalam ska dan reggae ya. dan memang cita-cita Skinhead akhirnya reggae. nih, tadinya kita cuma pengen bikin album. Hmm. Tapi ketika berjalan waktu, gua ngobrol, sering brainstorming sama Aji, gua berangkat pemikiran dari begini, tanpa bermaksud nggak menghormati pihak-pihak tertentu ya. Iya. Gue ngeliat fenomena betapa banyaknya orang band bule main di sini, band luar. Kalau kita dulu bilangnya band bule, ya Iya, kan? iya. Pada main di sini, kayak Bad Manners main di sini, Blues and Glory main di Iya. sini. Itu keren, bagus. Band-band yang tadinya mungkin kalau di hardcore jauh lebih dulu Ya, ya, Sick of It All sampai Iya. berapa kali gitu kan Iya. main di sini. Itu bagus, sangat bagus. Tapi kalau gue memandangnya itu nilainya cuma bobotnya cuma entertain. Iya. Entertain dalam artian band yang tadinya kita cuma lihat di kaset fotokopian sekarang bisa tampil di hadapan kita. Iya. Vini Stigma, men, ya kan? Siapa sih yang nggak mau? Siapa yang nggak mau nonton Iya. dia gitu kan? Nah. Kayak gitu. Tapi kalau gue punya pemikiran yang agak lebih beda gitu. Gue lebih tertarik untuk scene ini umurnya sudah lebih hampir 30 tahun. Kok kita belum khususnya untuk ska ya. Khususnya untuk ska kayak The Janks tuh udah keren banget dirilis sama Jam Up gitu kan. Ya. Jadi gue ngerasa kita harusnya udah ada di peta dunia. Jadi ketika seandainya kita misalnya anak ska ketemu anak ska gitu ya di luar sana. Lu datangnya, dan ini kejadian. Ada teman kita namanya Datu, dia tinggalnya di Portland sekarang. Nah. Lu tinggal di Portland, dia lagi nonton Agrolites. Dia lagi nonton Agrolites. Terus si Datu kebetulan waktu itu yang keyboardin Agrolites itu adalah si Esteban. Gua suruh temuin Esteban deh, gue bilang gitu. Dia nyari-nyariin Esteban, ketemu sama drummernya Agrolites. Terus ditanya, gue dari Indonesia, dia bilang. Terus si Charlesnya bilang, si Chris namanya, Chris Bourbon. Si Chrisnya bilang, Indonesia, gue tahu band ska bagus dari sana, namanya Fiska. Gue temennya, dia bilang gitu. Si Datu bilang, gue temennya, dia bilang begitu. Jadi cita-cita gue ke anak-anak, mungkin cita-cita atau agenda kita sekarang malah itu put Indonesia on the map of Itu ska dia. world, on the world of Iya, ska, iya. gitu. Meletakkan nama Indonesia di peta ska dunia. Nah itu pelan-pelan tapi pasti udah mewakili nih Indonesia Iya. Fiska nih, membawa nama Indonesia Iya, ya. jadi minimal nanti kalau orang tahu scene kita gitu, Iya. ada skin kita. Iya, iya. Dan berapa banyak sih udah banyak yang tahu gitu, Iya. tapi mungkin secara umum nggak banyak yang tahu. Iya. Kayak si Cakren-nya Jam Up Record chat sama gua, dia bilang kami adalah record label yang ngerilis The Janks dan kami tahu persis bagaimana excellent-nya scene ska dan reggae di Indonesia. Sampai ngomong gitu tuh. Sampai ngomong gitu. Anjing, merinding. Cakren yang ngomong, itu label Jam Up Record sudah 30 tahun lebih. Itu The Janks sebuah prestasi yang harus gua angkat topi buat Dombe dan kawan-kawan. Keren banget gitu. Dan itu yang ngomong juga bukan orang sembarangan Bukan orang ya. sembarangan gitu. Yang udah specialty-nya dia di bidangnya 30 tahun kan? 30 tahun bro. Iya gitu. Merem Jadi bisa itu yang jadi agendanya anak-anak, gimana caranya orang tuh tahu scene ska di Indonesia. Iya. Tahu bahwa ada scene ska, tahu doang oh iya ada scene ska di Indonesia. Enggak. Tapi itu mah enggak ya, tahu sekedar tahu, tapi Iya. dia tahu ada band yang bagus dari Indonesia gitu. Indonesia. Karena gue ini jujur gue cerita ya, ketika gue kenal pertama kali sama Tezzy Phillips, Ya. gue tanya, lu kenal nggak band ska lu pernah tahu nggak band ska dari Indonesia? Lu tahu nggak yang disebut apa? Apa? Nggak apa-apa ya nyebut ya. apa-apa. Nanti di search aja. Ska 86. Ah. Lu searching sendiri aja ska 86 itu Nah. seperti apa musiknya. Kok yang begini sih gitu, yang dikenal sama band-band sama orang luar gitu. Iya. Sedangkan
band-band Indonesia yang benar-benar involved di scene-nya itu mereka nggak mungkin kayak orang kayak Tezzy Phillips nggak banyak tahu gitu. Tapi ada beberapa orang yang gua chat dari Meksiko, dari mana itu tahu Monkey Boots, tahu gitu loh. Ya seperti itu. Jadi Indonesia usia scene ska-nya itu sudah 20 tahun, hampir 20 tahun lebih lah. Sudah waktunya kita tuh diperhitungkan di dunia. Jadi kita posisinya bukan nonton mereka lagi, tapi kita sudah pelaku gitu loh. Kita sama dia tuh sudah sama-sama pelaku gitu. Kita sejajar dengan si Roger Rivas-nya Agrolites karena kita sama-sama pelaku musik ska gitu loh. Jadi nggak seperti yang fans lagi gitu. Gue tetap ngefans tapi ngefans secara pribadi, tapi bukan lebih kepada wah ngedewa-dewain dia gitu, enggak. Sekarang udah konteksnya udah lu sama-sama sama gue, sama gue kayak gitu, lu iya. sama gue gitu. Apalagi dengan lu di handle langsung sama beliau itu, ibaratnya kan sudah ada hubungan profesional ya. Iya, Kalau gua bilang betul. hubungan profesional yang Ada hubungan profesional. yang terjalin gitu antara Fiska sama beliau-beliau itulah. Yang penting sih gini dulu, dan kalau gue sama anak-anak mikirnya, yang penting mereka tahu Fiska dulu. Kalau istilah soal mereka nanti bakal ngerilis kita, mereka bakal ngundang kita main di sana, itu bonus. Yang penting mereka tahu dulu. Jadi ketika dia ngomong, misalnya dia ngomong sama temennya, lu mau vacation kemana? Ke Indonesia. Lu Temuin ini. Iya. Itu jadi yang nama Fiska sendiri dan Indonesia tuh udah connect. Iya. Dan itu udah diharapkan lagi sih, gue banyak band-band ska reggae ya yang bisa lebih dikenal lagi, lebih banyak lagi. Band apa aja sih Dan? Band hardcore, apalagi hardcore lebih gila lagi kan worldwide ya kan? Iya, itu sih. Kayak gitu. Gitu. Makanya dari album ini gue bisa bilang ngewakilin banget pengalaman mereka dari vakumnya, perjalanannya. Ini berbobot banget. Gue juga sendiri pribadi, gue edukasi buat gue gitu loh, secara pribadi gue dengar kalian kita bincang-bincang nih, bercerita gitu. Ini edukasi gue buat gue pribadi sih, gue kenal banget ini sekarang ya. Wah, Bondan kenal sama kita dari kita masih main comberan. Enggak juga ya. Empak. Yang main comberan kan gua doang ya. Lu mau enggak ya? Jangan bocorin. Enak. Jadi kalau gua gini sih Dan, sama anak-anak ngeband itu harus serius. Ya, pasti. Harus serius, dan ketika lu pengen ngeband, kalau cuma main-main, mendingan lu main di 17-an aja. Tuh. Gitu. Iya, makanya nih. Nah, mendingan lu main di 17-an aja. Kalau nggak siap harus kerja keras. lu dengerin. Banyak yang harus dikorbanin, apalagi kalau orang yang sudah berkeluarga kayak kita orang. Oh, tuh ribut sama pendamping kita sudah hal yang aneh. Udah nyanyian di kuping kita, itu. Tapi tadi udah masuk batch 2 ya? Batch 2. Batch ya. Kalau bahasa gua kloteran dah. Ya, kloteran lah. Kloter kedua ya. Kloter kedua. Anjir. Haji, tugas haji. Tugas haji. Buat temen-temen nih yang penasaran dari ngobrol-ngobrol sini nih, lu penasaran. Lu pengen denger rilisan fisiknya langsung, apa pengen beli merchandise-nya Fiska langsung. Boleh. Lu bisa masuk PO-nya kloter kedua. Kontak ke IG-nya Fiska ya. Fiska. Apa itu? Fiska _Fiska 97. Tuh. Lu bisa DM-an. Ntar di atas bisa nggak nih? Edit nih. Kipas. Gua nggak tahu deh. Editnya deh ya kan. Waduh, lu bisa dapetin tuh. Buat Fiska juga. Menurut lu nih, ini kan Blepot bikin channel ini nih ya, channel Blepot dari Blessing. Menurut lu tuh secara personal ya, gue mau nanya, gimana sih menurut lu dengan adanya ini dari yang tua Yang tua dulu. dengan adanya channel Blepot ini nih? Aneh. Jadi adanya Blepot ini mungkin menurut gue pribadi, Bang, gue kan nontonin juga nih Blepot nih. Nontonin gue, Bang. Viewers gua. Subscribe nggak? Enggak sih. Iya. Subscribe dong. Subrek.
Coba dicek dong, dicek. Gua cek sana tuh. Jadi gimana ya? Jadi bisa mewadahi band gue yang gue tahu tuh band Bekasi semua tuh bang tuh. Yang Iya, ada situ tuh. iya. Mungkin ada beberapa lah ya di luar. Iya, yang ah. tahu. Band- Tapi yang utama kan Bekasi kita. utamakan Bekasi gitu. Jadi adanya si Blepot ini mewadahi band yang ada di Bekasi itu ya biar bisa dilihat sama orang-orang di luar Bekasi juga. Wih, Bener. Ya Mas Haji. Orang kota penyangga Bekasi. iya. Jadi kalau gue pandangan pribadi, ya podcast, ini kan podcast ya. Iya. Nah, podcast seperti ini apalagi Bekasi punya gawe juga nih, Blepot ya kan. Istilahnya begini sih kalau gue. Jadi Blepot ini bisa memberi ruang. Wah, bahasanya. Bahaya kata-katanya. Aparat negara. Aparat Ngeri, yang negara. sama ngeri. Jadi bisa memberi ruang ya, khususnya untuk band-band Bekasi. Terus ya mungkin nanti ke depan bisa ada yang seni-seni yang lain gitu, yang terutama yang ada di Bekasi gitu. Jadi istilahnya kan yang ingin dapat ruang kan bukan hanya yang di Jakarta aja, Ya. tapi Bekasi juga butuh ruang-ruang Yes. itu, ya kan? Betul. Butuh ruang-ruang itu sehingga aktivitas yang ada musisi dan lain-lain ya, Iya. seni, kegiatan seni di Bekasi itu bisa diwadahi oleh Blepot. Nah. Itu jadi ada wadah. Sip, lanjut terus pokoknya. Makasih lah. Kalau gue Blepot ini menurut gue adalah tools sekaligus bukti bahwa scene Bekasi saat ini sehat. Dan itu yang kita perlukan. Ya, Scene betul. yang sehat, Ya. scene yang saling support, saling dukung, tanpa embel-embel yang macam-macam. Ya. Tidak ada kepentingan di situ, tidak ada intrik-intrik busuk di situ. Karena gue datang dari scene, gue pernah berada di scene atau di tongkrongan yang bisa dikatakan seperti itu. Iya. Dan gue rindu sekali dengan scene yang sehat seperti ini. Gitu. Dan ini adalah salah satu toolsnya Blepot ini. Gue nonton kayak yang di Blepot itu kayak misalnya Corals kemarin, terus Outright yang terakhir, terus ada Humanimal. Bukti juga bahwa Bekasi itu kan selalu kota yang dipandang sebelah mata, ya kan? Apaan tuh, ya kan? Orang kalau udah ngomong Bekasi orang kalau udah ngomong Bekasi udah kampung, ya kan? Panas, dari celak-celakan, ya kan? Planet ya. Apa? Ada band yang Planet, memang di Bekasi tapi nggak ya mau kan? dibilang Bekasi, ya kan? Ada band Bekasi, tapi ada band Bekasi yang nggak mau disebut. Nggak bisa begitu. Sabar. Sabar, Gi. Sabar. Mantap. Sebut aja nama bandnya. Bener. Ada yang nggak sampai kayak begitu gitu loh. Nah, kalau katanya, gue sih bilang ya, kalau katanya Imam Syafi'i ini ya, takabur ila mutakabir sodako. Orang sombong kepada orang sombong itu sedekah. Jadi kalau kepada orang-orang yang bilang Bekasi planet, Bekasi apa, itu kan sombong dia. Gue sombongin balik. Ini band Bekasi sampai Honolulu, sampai Hawaii, sampai LA, sampai UK, lagunya diputer. Band lu udah sampai mana? Oke. Gitu. Aduh, seru banget ini kalau bisa seharian bisa ngobrol. Baterainya bukan dari tank soalnya pakai aki tank ini. Kalau pakai akinya tank bisa. Kalau ini ada keterbatasan ini, makanya aduh, bincang-bincang nih, makasih banget buat The Fiska. Sama-sama. Bincang-bincang yang berbobot banget menurut gua. Terima kasih. Bener-bener sukses selalu buat album yang baru keluarnya. Amin. Buat album-album berikutnya Amin. jangan di sini aja ya. Iya. Insya Bikin Allah. lagi yang baru, bikin Insya lagi yang Allah. baru, bikin Insya Allah. gebrakan. Album ketiga kalau Blepot lagi kita. Deh, lu tinggal tunggu aja. Lu sendiri deh duduk. Gua interview. Iya, gua balik ya. Aduh, seru banget buat lu. Thank you Oke. support-nya. Makasih buat Sari Rosol Lounge, buat apa lagi tuh? Lokasinya, ya Noy, jangan lokasinya lu tulis aja. Kalau lokasinya mah gua nggak bisa si kelihatan mata gue. Makasih buat Sari Rosol Lounge atas minuman dan hidangannya yang nikmat dan tempatnya Cozy banget. cozy Tempatnya. banget. Pokoknya rekomen banget buat Komen. lu yang penasaran. Ini ada di Rawalumbu.
Gua nggak tahu, ntar dikasih tau sama itunya sini nih alamatnya. Event bisa nggak? Buat event bisa nggak ya? Kepo, tanya aja mau ownernya langsung. Kayaknya oke juga nih Fiska nih main di sini nih. Bisa atur. Oke, cukup sekian dulu bincang-bincang yang berbobot ini dengan The Fiska. Makasih. Makasih buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa subscribe dong. Subscribe ya kan? Like and comment. Makasih Mas Bon di sini sign out, Blepot sign out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fiska. Thank Yuk.